Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai, selamat bertemu di dalam renungan harian kita pada hari ini. Dan kita sangat bersyukur kita dapat mempelajari satu lagi nasihat melalui Alkitab, melalui renungan kita pada hari ini. Mari berdoa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, berkati kami, lindungi kami, jagai kami agar mengerti dengan sebaik-baiknya akan renungan dan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa kasih. Dan ayat renungan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata seperti ini. Saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita kasih mengasihi, karena kasih itu datang daripada Allah. Sesiapa yang kasih mengasihi lahir daripada Allah, dan mereka mengenal Allah. Kasih adalah kuasa, kekuatan intelek dan moral terlibat dalam prinsip ini dan tidak boleh dipisahkan daripadanya. Kuasa kekuatan mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan dan memusnahkan. Kuasa kekuatan adalah kuat untuk menyakiti, tetapi keunggulan dan nilai kasih suci terdiri daripada kecekapan untuk melakukan kebaikan dan untuk tidak melakukan apapun yang lain selain kebaikan. Apa sahaja yang kita lakukan karena kasih suci, sama ada ia sangat kecil atau hina di mata manusia, adalah bermanfaat sepenuhnya. Karena Tuhan lebih memandang dengan beberapa banyak kasih yang sesudah seseorang kerjakan berbanding jumlah yang dia lakukan. Ini bermaksud kita perlihatkanlah kasih di sekitar kita, dimanapun kita berada. Kasih itu daripada Tuhan. Hati yang tidak bertaubat tidak dapat memulahkan atau menghasilkan tanaman surgawi. Yang hidup, yang tumbuh dengan subur hanya di tempat di mana Kristus memerintah. Kita dapat menyebarkan kasih, kita dapat memberikan kasih kalau hidup kita bersama dengan Tuhan, kalau ada Tuhan menyertai kita. Nah, kasih tidak bekerja untuk keuntungan maupun ganjaran, namun Tuhan telah menetapkan bahwa keuntungan yang besar akan menjadi hasil yang pasti daripada setiap pekerjaan kasih. Ia bersifat meresap dan senyap dalam operasinya, namun kuat dan berkuasa dalam tujuan untuk mengalahkan kejahatan yang besar. Ia mencairkan dan mengubah dalam pengaruhnya dan memberi kesan kepada kehidupan orang berdosa dan mempengaruhi hati mereka apabila setiap cara lain terbukti tidak berjaya. Kasih dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik lagi. Kasih dapat menyebabkan seorang itu mengenal Tuhan. Kasih dapat membawa seorang itu mengetahui bagaimana dan apa yang dia harus lakukan dalam hidupnya untuk Tuhan. Kasih yang murni adalah sederhana dalam operasinya. Kita harus ketahui ini. Berbeza dari apapun prinsip tindakan yang lain, cinta akan pengaruh, keinginan dan pengharapan dari orang lain mungkin menghasilkan kehidupan yang teratur dan seringkali perbualan yang tidak dicela, yang tidak bercela, di mana hormat diri mungkin menuntun kita menghindari penampilan jahat. Hati yang mementingkan diri mungkin melaksanakan tindakan-tindakan murah hati, mengakui kebenaran masa kini dan menyatakan kerendahan hati serta kasih sayang dalam kelakuan luaran. Namun, motifnya mungkin menipu dan tidak suci. Tindakan-tindakan yang mengalir dari hati sedemikian rupa boleh jadi kekurangan nikmat hidup dan buah-buah dari kesucian sebenar. Tidak mempunyai prinsip-prinsip kasih sejati. Ada banyak yang terjadi kalau kita tidak memiliki kasih di dalam hidup kita. Sesuai dengan tajuk pelajaran kita, kuasa kasih. Apabila kita bersama-sama dengan sesama kita, sama seorang manusia ciptaan Tuhan, apabila ada kasih,
disitulah terlihat bagaimana kita memiliki kerendahan hati, kebaikan hati, dan perkara-perkara yang membawa kebaikan. Kasih harus dipelihara dan dipupuk karena pengaruhnya adalah luar biasa. Kita minta sama Tuhan, kita berdoa, Bapa, terdapat banyak perkara yang menyamar sebagai kasih di dunia hari ini. Kadang-kadang bahkan anak-anak-Mu pun menjadi bingung. Oleh itu, tolonglah kami untuk memandang kepadamu, sumber kasih dan pemimpin hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang terkasih, bawa Tuhan, ajak Tuhan masuk dalam hati kita, agar kita memiliki kasih dan kuasa daripada Tuhan itu terlihat di dalam kehidupan kita. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau dengan firman yang begitu baik, mengajarkan kepada kami bahwa dalam hidup kami harus memiliki kuasa kasih, agar kami tidak melakukan hal yang tidak baik. Kami tahu bahwa Tuhan memberikan kami kasih agar kami saling memperlihatkan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pimpin kami hari ini agar kami memiliki kasih daripada Engkau. Doa kami dalam nama Yesus. Amin.